Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself and I am Khairul Anam. My IPM 2541139. I am from management class 25A. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya Khairul Anam ingin menjelaskan tentang laporan keuangan pada matkul akuntansi yang diambil oleh dosen Miss Wulan. Pada presentasi laporan keuangan 2024 di PT Larana. Nah, di slide pertama ini saya akan memperlihatkan ikhtisar eksekutif pada laporan keuangan PT Larana. Pertumbuhan signifikan di 2024. 25% pendapatan naik 75 miliar. Dan pada Sabtu, kas akhirnya 8,2 miliar. Dan selanjutnya ada 18% laba bersih naik 12,5 miliar. Tantangannya, biaya operasional meningkat akibat ekspansi. Dan selanjutnya, di sini kita diperlihatkan laporan laba ruginya dari 70%, dari 10%, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 tingkatannya. Dan ini plus 25% itu pendapatan. Kita lihat warna hijau dan warna birunya, lebih banyak warna birunya, dia mencapai 70% dan hitamnya 60%. Dan pada operasional plus 28%, hitamnya tepat di 40%, birunya tepat di 50%. Dan pada 2023 hingga 2024, di laba bersihnya plus 18%. Hitam di 10, birunya di 20. Dan selanjutnya lagi, di sini kita diperlihatkan neraca keuangan. Ada aset lancar dari 0 itu dia berkepanjangan mungkin sekitar 30%. Dan ada aset tetapnya itu mencapai hampir 50%. Dan ada total aset itu hampir juga mencapai 100%, bisa dikatakan 80%. Ada liabilitasnya itu sekitar 15%. Dan ada ekuitas tepat sangat pas di 50%. Dan birunya kita bisa lihat urutannya. Yang aset lancar dia hampir 100 tapi 60%. Aset tetapnya itu 100%. Total asetnya 150%. Liabilitasnya 50%. Ekuitasnya 101%. Dan sebelahnya aset lancar itu plus 25%. Aset tetap plus 11%. Total asetnya plus 16%. Liabilitasnya plus 27%. Ekuitasnya plus 12%. Ini laporan keuangan juga pada 2024 PT Larana ya. Kita lanjut lagi. Nah, di ini kita diperlihatkan arus kasnya. Pada operasional, investasi, pendanaan, saldo akhir. Kita bisa melihat warna hijau, warna biru dan hitamnya. Di operasional, hitam lebih banyak daripada birunya. Investasinya begitu juga, hitam lebih banyak. Di pendanaan juga hitam lebih banyak dan di saldo akhir pun lebih banyak. Kenapa begitu? Kita bisa lihat plus persennya. Di operasional itu plus 17%, di investasi itu plus 14%, dan di pendanaan
plus 33%. Saldo akhir plus 17%. Urutannya juga tetap sama. Dia seperti tabel, ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Next slide lagi. Nah, kita di sini diperlihatkan analisis kinerja. Analisis kinerja seperti apa ya? Mungkin teman-teman semuanya bisa bantu saya untuk menjelaskan. Tapi di kolom komentar ya. Di sini ada profitabilitas 16,7%, margin laba tetap stabil, dan likuiditas 1,8%, rasio lancar sehatnya, dan di sini ada solviabilitas 0,49x. Maaf, 1,8x juga tadi ya. D atau aman. Dan next slide lagi. Nah, di sini ada risiko dan mitigasinya loh teman-teman. Pada fluktuasi bahan baku, kontrak jangka panjang dengan supplier, persaingan pasar, investasi dalam inovasi berbasis AI, dan regulasinya keputusan ketat terhadap OJK dan perpajakan. Dan di slide ini kita diperlihatkan strategi pada 2025, target pertumbuhan pendapatan plus 30%. Pada ekspansi ke Asia Tenggara, investasi dalam AI dan otomatisasi, akuisisi startup strategi, dan ada rekomendasi serta penutup. Optimalkan biaya operasional untuk mempertahankan margin, perluas strategi dengan global untuk meningkatkan revenue, dorong digitalisasi dan efisiensi bisnis. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, PT, usaha apapun itu. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena tanpa adanya laporan keuangan, di mana uang itu keluar, di mana uang itu masuk, semua tidak akan jelas dan semua akan berantakan, berakibatkan alih isu korupsi dan downnya perusahaan tersebut karena mereka tidak melibatkan laporan keuangan. Dan kita juga, jika tidak ada laporan keuangan, kita tidak dapat mengetahui selain keluar masuknya keuangan, apa aja yang tidak kita ketahui, kerugiannya, keuntungannya, ya bisalah kita katakan labanya, ruginya, dan jurnalnya yang pastinya itu benar-benar kita butuhkan. Selain laporan keuangan, neraca saldo itu hal kunci kita sebelum membuat laporan keuangan. Oke, mungkin cukup sekian. Thank you everyone. I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.